Asrul, usianya 37 tahun, sudah hampir 2 bulan bekerja sebagai kuli bangunan di proyek pembangunan asrama mahasiswa di daerah Jakarta Timur. Ia berasal dari Grobogan, Jawa Tengah. Perawakannya sederhana, wajahnya selalu tampak lelah tapi ramah. Ia tinggal di sebuah mes kecil bersama 8 temannya yang sama-sama bekerja di proyek itu. Setiap hari mereka berangkat pagi, pulang sore, dan hanya punya waktu sedikit untuk beristirahat. Namun kalau malam minggu tiba, biasanya mereka harus lembur karena mandor ingin pekerjaan cepat selesai sebelum jadwal inspeksi. Malam itu, Asrul dan teman-temannya sedang memasang keramik di lantai 2, bangunan yang belum sepenuhnya selesai. Lampu proyek redup, hanya ada 3 bohlam gantung yang memberi cahaya kekuningan. Suara serangga malam bercampur dengan dengung mesin potong keramik. Di tengah kerja, Sofyan, salah satu temannya, tiba-tiba mematikan mesin. "Bro, tadi ada yang lewat gak?" tanyanya. "Pelan, asal jangan setan lewat aja," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Namun Asrul merasa ada yang aneh. Ia melihat sekilas bayangan seseorang menuruni tangga, tapi tidak terdengar suara langkah. Padahal tangga itu masih dari besi kasar. Kalau diinjak, pasti bunyinya berderit. Mereka semua diam sejenak. Paling mandor, ngecek kerjaan, kata Asrul akhirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi malam-malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Kadang terdengar suara ember diseret, padahal semua alat kerja sudah dikumpulkan. Kadang juga ada pintu kamar mandi proyek terbuka sendiri. Meskipun tidak ada angin kencang, teman-teman Asrul mulai malas lembur malam minggu. Tapi Asrul tetap ikut. Dia butuh uang tambahan buat anaknya yang masih sekolah di Grobogan. Sampai suatu malam, ketika jam sudah menunjukkan pukul 12:30, Asrul sedang menyiapkan adukan semen. Sendirian di lantai bawah, dari tangga terdengar suara langkah pelan, seperti sandal jepit basah. Asyik. Akhirnya si Sofyan bantu juga, pikir Asrul. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan di tembok, seperti seseorang berdiri memandangi dari arah pintu toilet yang gelap. "Asal bukan maling," gumamnya sambil menyalakan senter. Ketika cahaya senter menyorot ke arah pintu itu, ember besar di pojok tiba-tiba terguling sendiri. Airnya tumpah ke lantai. Asrul refleks mundur. Jantungnya berdetak keras. Ia berlari ke atas, memanggil teman-temannya. Saat mereka turun, air tumpahan itu masih basah, tapi tidak ada ember di sana. Yang aneh, bekas airnya seperti membentuk jejak kaki kecil menuju ke arah tembok belakang. Sejak malam itu, para pekerja sepakat tidak lagi lembur sampai larut. Mereka hanya bekerja sampai jam 9, lalu kembali ke mes bersama-sama. Asrul tak pernah lupa malam itu. Ia tidak berani lagi sendirian di area bawah. Kadang saat duduk di teras mes sambil merokok, ia masih menatap arah asrama yang belum selesai. Dan sesekali terlihat cahaya seperti pantulan mata dari jendela yang belum terpasang kaca. 3 minggu sudah berlalu sejak kejadian ember terguling itu.
Semua pekerja mulai bekerja seperti biasa lagi. Malam-malam lembur berjalan tenang. Asrul pun hampir melupakan kejadian aneh itu. Ia berpikir mungkin hanya kebetulan. Suara angin, getaran dari kendaraan lewat, atau sekadar lelah karena lembur. Sore itu, menjelang maghrib, para pekerja sudah mulai bersiap menunaikan salat di musala kecil yang mereka bangun dari papan di sisi proyek. Asrul baru ingat sarungnya tertinggal di lantai 2 bangunan utama yang belum dipasang kaca. Ia naik pelan lewat tangga beton yang belum jadi, hanya diterangi cahaya jingga dari matahari yang hampir tenggelam. Begitu sampai di atas, suasana terasa berbeda. Angin berhembus masuk lewat jendela besar yang belum terpasang kusen. Debu beterbangan halus membuat pandangannya samar. Ia melihat sarungnya terlipat di atas tumpukan semen. Tapi langkahnya terhenti di pojok ruangan. Antara bayangan tiang dan dinding, berdiri seorang perempuan. Bajunya merah tua, lusuh, dan panjang sampai lutut. Wajahnya pucat datar, tanpa ekspresi. Rambutnya terurai, menutupi sebagian pipi. Asrul terpaku, tak mampu bersuara. Napasnya berat, tubuhnya kaku, seperti tertahan sesuatu. Ia ingin melangkah mundur, tapi kakinya tak mau bergerak. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya dengan mata kosong yang tak berkedip. Semuanya terasa lambat. Suara azan maghrib dari musala kecil di bawah terdengar samar, lalu gelap. Asrul pingsan di tempat. Pagi harinya, teman-temannya yang hendak mulai kerja menemukannya tergeletak di lantai 2. Masih mengenakan pakaian yang sama. Wajahnya pucat dan penuh debu semen. Sarung yang hendak ia ambil tergeletak di dekat tangannya. Tak ada siapapun di sana kecuali jejak kaki samar di debu. Kecil, seolah bukan milik pekerja manapun di proyek itu. Pagi harinya, tubuh Asrul terasa lemas. Ia terbaring di mes kecil berdinding triplek. Tubuhnya menggigil seperti demam. Teman-teman satu mes mencoba menenangkan, mengira hanya masuk angin karena lembur terlalu lama. Namun, wajah Asrul tampak pucat dan matanya sesekali kosong menatap langit-langit. Di sela napas beratnya, Asrul sempat bergumam lirih. Dia berdiri di situ, pakai baju merah. Teman-temannya saling pandang, berusaha mengabaikan. Tapi udara di ruangan itu terasa berat dan sunyi. Menjelang sore, Asrul memaksa untuk pulang ke kampung. Ia berkata ingin istirahat di rumah, tidak ingin lagi tinggal di proyek itu. Namun teman dekatnya, Jeffrey, mencoba mencegah. Lah, tunggu aja sembuh dulu, Rul. Jangan balik sendirian. Jauh loh ke Grobogan, katanya khawatir. Asrul akhirnya mengalah. Ia memilih diam di mes, hanya menatap kosong ke arah jendela kecil yang tertutup kain semen kotor. 3 hari kemudian, suhu tubuhnya turun. Ia mulai bisa makan. Meski wajahnya masih pucat, teman-temannya lega. Seakan badai kecil telah berlalu ketika malam tiba dan udara proyek kembali sunyi. Asrul menatap langit di luar jendela. Besok aku kerja lagi, biar nggak dipikir terus, katanya pelan. Tak ada yang menjawab, hanya suara jangkrik dan dengung kipas
rusak menemani. Keesokan harinya, Asrul benar-benar kembali bekerja. Semua berjalan normal. Ia bahkan mulai bercanda lagi di sela istirahat siang. Namun di dalam hatinya, rasa takut itu belum hilang. Setiap kali naik ke lantai 2, ia selalu menoleh ke pojok, tempat di mana perempuan berbaju merah itu pernah berdiri. Dan di sana, kadang ia merasa seperti masih ada yang memperhatikan. Malam itu, udara Jakarta terasa gerah meski angin sesekali berhembus dari celah bangunan. Andri, salah satu teman Asrul, sedang duduk di depan mes sambil menelepon istrinya di kampung. Suaranya pelan dan sesekali diselingi tawa kecil. Obrolan ringan sebelum ia kembali berjaga. "Aku sehat kok, Ma." "Iya, uangnya nanti aku kirim minggu ini ya," katanya sambil tersenyum tipis. Ketika telepon hampir ditutup, Andri berjalan pelan menuju lorong belakang bangunan, mencari sinyal yang lebih baik. Lorong itu panjang dan redup, hanya diterangi satu lampu neon berkelap-kelip di ujung. Tanpa sadar, langkahnya membawa ia semakin jauh ke tengah bangunan. Suaranya bergema di dinding semen kosong. Andri tertawa kecil karena istrinya sempat bercanda soal anak mereka yang baru belajar bicara. Tapi tawanya tiba-tiba berhenti. Ia merasa ada sesuatu di atasnya, seperti suara langkah kaki dari lantai 2. Ia mendongak dan di sanalah seorang perempuan berbaju merah berdiri menatap dari tepian lantai 2. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Matanya bercahaya merah, redup seperti bara kecil di kegelapan. Andri terpaku. Ponselnya terlepas ke lantai. Layar masih menyala, memperlihatkan wajah istrinya yang panik bertanya, "Halo, Mas Andri, kenapa diam? Kenapa diam?" Suasana mendadak sunyi. Andri mundur perlahan. Namun perempuan itu bergerak, turun satu persatu anak tangga dengan langkah pelan, tanpa suara. Mata masih menatapnya tajam. Andri berlari sekuat tenaga ke arah mes. Napasnya terengah dan wajahnya pucat pasi. Teman-temannya kaget melihatnya masuk dengan mata melebar dan tubuh gemetar. "Asrul, aku lihat perempuan itu lagi," katanya terisak. Asrul hanya bisa diam karena ia tahu betul siapa yang dimaksud. Keesokan harinya, suasana proyek berubah muram. Saat matahari baru muncul dari balik gudang-gidang Jakarta, para pekerja satu persatu datang dengan langkah berat. Begitu mereka tiba di area asrama yang sedang dikerjakan, semua tampak berantakan. Batu bata berserakan, ember semen terguling, papan kayu jatuh bersilang di lantai. Padahal semalam semua sudah dirapikan sebelum mereka pulang. "Asrul, ini siapa yang ngacak begini?" tanya Mandor dengan nada tinggi. Asrul hanya menggeleng. Matanya tajam memandang ke arah tangga yang menuju lantai 2. Tempat perempuan berbaju merah itu sering terlihat. Tak seorang pun berani naik. Hanya suara angin yang berembus dari celah tembok belum jadi, membawa aroma debu dan sesuatu yang aneh, seperti wangi melati basi. Menjelang siang, suasana semakin tak tenang. Beberapa pekerja mulai mengeluh pusing dan sesak napas. Ada yang tiba-tiba muntah tanpa sebab. Mandor akhirnya menyerah. "Udah,
bubar dulu aja hari ini. Besok kita rapat lagi. Gak bisa kerja kalau kayak gini, katanya dengan nada lelah. Sore itu, Asrul dan teman-temannya pamit kepada mandor. Tak ada yang berani menoleh ke arah bangunan ketika melangkah pergi. Entah kenapa, semua merasa seperti sedang diawasi. Dari jendela kosong di lantai 2, malamnya di tengah sepi dan langit kelabu, suara tawa lirih terdengar dari dalam bangunan. Tawa seorang perempuan, pelan, lalu semakin keras, memantul di dinding semen kosong. Dan di lantai 2, samar, tampak siluet perempuan berbaju merah berdiri menghadap keluar. Rambutnya tertiup angin malam, seolah mengantarkan kepergian para pekerja yang tak akan pernah kembali ke sana. Bangunan itu tetap berdiri, namun hingga kini tak ada yang berani melanjutkan proyeknya.